program yang saya sampaikan. Baik, ini saya memiliki 5 gambar. 5 gambar. Siapa yang bisa menyampaikan kata? Nanti yang bisa menjawab dapat bakso. Ini gambar apa? Mohon izin baca nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga pada hari ini Sabtu kita bisa berkumpul untuk saya meluangkan waktu sebentar untuk saya memaparkan agenda kegiatan untuk P5 materi PJOK. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan, Bapak Ibu guru, terutama Ibu Kepala Sekolah yang memberikan izin kepada saya untuk memberikan waktu memaparkan program P5 materi PJOK yang saya rencanakan. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk materi, saya buka sendiri acaranya. Mari kita buka acara ini dengan membaca bacaan basmalah agar saya lancar dan kegiatan bisa terlaksana. Membaca bacaan basmalah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke materi. Sebelum masuk materi, saya ingin sedikit memberikan ice breaking biar nanti ketika materi bisa ada saran masukan terhadap program yang saya sampaikan. Baik, ini saya memiliki 5 gambar. Coba siapa yang bisa merangkaikan kata. Oke, nanti yang bisa menjawab dapat bakso. Monggo, ayo angkat tangan ya. Monggo. Ini gambar apa? Aduh, sate. Sosis. Nah. Ayo. Sosialisasi. Ini gambarnya siapa ini? Siapa ini? Ayu cantik. Artis, mana nak kenal artis? Sanes. Hah? Olah. Tepuk tangan. Kalau digandeng berarti? Oke, tepuk tangan. Dapat bakso semua. Ya, ini tadi fotonya bulian nemu di meja. Langsung tak foto. Baik, terima kasih, hebat semua. Kemudian kita masuk ke materi program P5 olahraga. Oke, untuk agenda yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan P5-nya Mapel adalah program mengadakan turnamen permainan lapangan kipers di Lembaga Pandirejo. Agar menarik, makanya saya singkat Tumpengan Espandel. Tuh ya. Ini merupakan salah satu tindak lanjut dari saya mengikuti PKG kemarin itu aja. Kemudian yang kedua, latar belakang. Untuk latar belakang saya mengadakan program ini adalah hanya ada 2. Yang pertama adalah untuk meminimalisir budaya malas gerak. Nah, selama ini kan anak-anak kecenderungan bermain HP, gadget ya. Tuh makanya kita adakan ini biar mereka semangat. Kemudian yang kedua, ada anak yang tidak suka olahraga. Tidak suka olahraga, tapi ketika pelajaran olahraga, kepingin ikut. Nah, ini saya gambarkan seperti bapak ini. Ya, kita bayangkan kan di dalam sebuah permainan bola, tidak mungkin semuanya suka olahraga. Mereka hanya suka euforianya saja. Nah, sebagai penonton. Nah, itu makanya program ini nanti gimana caranya mereka berperan sebagai atlet, sebagai penyelenggara, sebagai supporter. Nah, itu nanti
berbagi peran istilahnya. Nah, kemudian yang kedua adalah latar belakangnya saya mengadakan kegiatan ini adalah sebagai penerapan SEM atau Sport Education Model. Jadi ada model baru untuk SD yang mana membelajarkan anak secara langsung terhadap penyelenggaraan sebuah pertandingan itu untuk anak SD ya. Jadi saya bungkus dalam P5 nanti tuh. Untuk slide selanjutnya tujuannya juga saya ringkas menjadi dua, tidak terlalu banyak. Yang pertama adalah memberikan pembelajaran secara menyeluruh atau holistik dan bermakna ya. Jadi supaya PJOK itu bermakna saya adakan pertandingan ini. Tuh. Kemudian yang kedua, membudayakan gerak jasmani dan olahraga sebagai terapi stres. Nah, ini saya menggambarkan kalau setiap hari anak-anak di kelas mungkin ngumek kayak makanya ditokno. Mungkin tidak hanya siswanya saja yang suka, gurunya juga suka. Nah, betul nggak Bu? Soalnya pelajarannya yang jopo. Nah, leres. Konsep dasarnya ada 3. Yang pertama tadi ya, sebagai capaian pembelajaran P5 untuk olahraga dengan elemen yang saya ambil adalah sehat jiwa dan raga atau elemen bergotong royong, kreatif dan mandiri. Kemudian untuk yang berperan dalam kegiatan ini, saya mohon izin ke kepala sekolah Bu Aja sebagai penanggung jawab. Kemudian semua Bapak Ibu guru sebagai fasilitator, motivator dan sebagai pengawas ya, kita hanya pengawas. Jadi nanti yang melaksanakan panitianya kelas 6 semua. Jadi kalau nanti kita anak-anak butuh apa, kita hanya menawarkan ini cari sendiri anak-anak kelas 6, membelajarkan untuk mandiri tadi. Kemudian untuk peserta yang bermain, atletnya itu kelas 3 sampai kelas 5, putra dan putri dicampur. Makanya tadi saya pilih keepers. Anak-anak kemarin minta sepak bola, tapi saya pikir lagi kalau sepak bola yang putri otomatis tidak ikut. Jadinya kiper saja bisa saling berbaur antara putra sama putri kerjasama. Kemudian untuk supporter kelas 1, 2. Jadi nanti saya minta bantuan untuk Bu Guru kelas 1, Bu Siska sama Bu Lia untuk memberikan kreativitasnya dalam yel-yel. Tuh, nggih. Peserta kelas 3. Kemudian untuk pendukung kegiatan, kalau ini mungkin kondisional gitu aja. Bisa nanti kita undang wali siswa atau enggak, nanti kita rundingkan lagi gitu. Kemudian untuk pelaksanaannya, ini saya agendakan ketika kelas meeting. Jadi ketika Bu Guru mungkin lagi repot-repotnya menilai mungkin penilaian. Jadinya jadi ke tanggal berapa itu ya? 3 hari, 16, 17, 18. Rapotan kan tanggal 21. Nah, ini, jadi Senin, Selasa, Rabu. Nanti mungkin ada masukan dari Bapak Ibu serta Ibu Kepala Sekolah mungkin ada. Nggih. Mungkin nanti kan anak-anak sudah tertata toh. Jadi anak-anak nanti yang melaksanakan saya yang mengawasi. Mungkin Bapak Ibu nanti ngoreksi nilai silakan. Nggih. Yang penting sebelum ini saya minta bantuan untuk mengkoordinir anak-anak saja, terutama yang kelas 1, 2. Untuk yang 3, 4, 5 nanti latihannya setiap hari Sabtu kalau bisa. Nggih, 5. Tanggal 9 itu mulainya SAS gitu. Nggih, makanya ini waktu pelaksanaannya itu di setelah SAS-nya. Tanggal 12 premi. 12 libur. Oh, nggih, ada itu ya kegiatan hari guru. Oh ya, itu libur di Jeddah. Nah, kemudian sebelum saya merencanakan ini ada 7 aset yang mungkin kita punyai. Jadi saya itu kemarin merencanakan maksudnya nggak usah cari-cari yang nggak ada. Jadinya saya rangkum apa saja sih yang kita punya. Yang pertama adalah aset manusia. Kita punya warga sekolah, ada Bu Guru, Pak Guru, ada anak-anak sama ada Ibu Kepala Sekolah. Itu nanti kita manfaatkan sebagai fasilitator, sebagai peserta dan panitia. Kemudian fisik, kita punya halaman sekolah, punya peralatan keepers, punya panggung seni, dan punya audio speaker mixer yang memadai. Kemudian untuk sosial mungkin kita bisa nanti sebagai media publikasi ke peserta didik baru sebagai ajang PPDB pencarian siswa baru. Kemudian untuk politik
sudah izin ke kepala sekolah sama ke komite, mungkin nanti ada tembusan ke komite kalau memang diperlukan Bu Haja. Kemudian untuk finansial nanti kita bisa pakai tabungan kelas atau dana talangan. Lah ini dana talangan masih tanda tanya ini nanti nggak tahu dari mana. Mungkin ada bantuan dari Bu Bendahara atau enggak. Tapi yang jelas saya merancang ini meminimalisir dana Bu. Jadi insya Allah tidak terlalu banyak nanti. Kemudian untuk budaya, lembaga kita memiliki budaya prestasi non akademik. Makanya saya memasukkan olahraga turnamen ini ke kegiatan P5. Kemudian gotong royong, lembaga kita juga suka bergotong royong, suka kalau kegiatan kerja bakti juga suka. Kemudian persaudaraan yang kuat. Nah, jadi alhamdulillah lembaga kita kompak dan tidak ada selama ini tidak ada suatu perselisihan yang mengakibatkan perpecahan. Oke. Kemudian yang terakhir lingkungan. Nah, kemudian di halaman ini kita termasuk sekolahan yang rindang Bu Haja ya. Jadi ada pepohonan, nanti ketika supporter mungkin tidak terlalu kepanasan, itu yang kita manfaatkan. Ini jadwal kegiatan yang saya rencanakan. Jumat kemarin saya koordinasi sama Bu Haja dan disetujui. Hari Sabtu ini kita koordinasi ini tanggal 16 sekarang koordinasi dengan Kombel. Jadi ini adalah komunitas belajar. Saya masukkan komunitas belajar. Kemudian tanggal ini hari Senin sampai Rebo saya butuh beberapa orang untuk berkoordinasi. Mungkin ada saran dan masukan. Ini apa perlu yang dimasukkan, ada yang perlu dihapus. Nanti saya butuh beberapa guru untuk memberikan masukan. Kemudian Kamisnya pas pelajaran kelas 6 saya akan koordinasi dengan siswa kelas 6 terkait dengan kepanitiaan. Monggo kalau bu gurunya wali kelasnya ikut monggo. Langge. Kemudian untuk Jumatnya gabung jadi panitia kelas 6 sama atletnya kelas 3 sampai kelas 5. Ini termasuk pembagian timnya nanti. Timnya yang kelas 5 dicari siapa yang bagus, kemudian dicampur dengan yang kelas 3 dan 4. Kemudian Sabtunya dievaluasi lagi hasil perencanaan yang telah disimpulkan dari langkah 1 sampai 5 kita simpulkan ini kalau memang sudah matang. Kemudian koordinasi dengan supporter dan acara pengisi dan penutup. Untuk pengisi dan penutup kemarin saya punya masukan kalau kelas 3, 4, 5 selain nanti ikut main, kalau diizinkan memberikan tampilan sebelum pertandingan dimulai. Jadi kan nanti ada sambutan, nanti ada ya. Dalam? Boleh terserah. Tampilan sebelum pertandingan nanti ada tampil kelas 3, 4, 5 satu-satu aja. Boleh. Boleh puisi, boleh lah, terserah nanti. Puisi atau tari boleh. Sebagai pembuka acara. Oh, monggo. Nggih. Kemudian Sabtunya nanti ada technical meeting dan sesi latihan. Ini nanti saya sama kelas peserta 3, 4, 5, 6 nanti yang mengadakan technical meeting sama sesi latihan. Kemudian pelaksanaannya ini tanggal 16 sampai 18 Desember. Kemudian Kamisnya saya dan kelas 6 nanti evaluasi. 3 hari pelaksanaannya. Nanti kalau misalnya ada kondisi yang mungkin bisa dimampatkan jadi 2 hari. Ada pertanyaan Bu? Monggo. Itu kan tanggal-tanggal yang dilakukan tanggal itu ya. Itu Nggih. jamnya bagaimana? Setelah kegiatan atau setelah istirahat? Ini menyesuaikan ini. Kalau ini kan sudah. Yang mana misalnya Bu? Oh, kalau ini di jam istirahat Bu, semuanya di luar jam. Nggih. Kalau yang ini rencananya hari Sabtu. Nah, itu tadi benar. Diingatkan sama Bu. Itu sama tanggal 14 itu, padahal ujian. 7 sama. Ujiannya kan tanggal 9 Desember. Ini di Sabtunya Bu aja. Jadi setiap Sabtu, ini Sabtu tanggal 7 sama Sabtu tanggal 14. Nanti untuk latihan anak-anak. Nanti kalau semisal ada kegiatan insidental ya tidak diadakan tidak apa-apa. Insya Allah anak-anak sudah bisa kok Bu. Jadi
Ini hanya pemantapan peraturan saja. Insya Allah anak sudah bisa memahami peraturannya. Ujiannya kan tanggal 9 hari Senin. Biasanya anak itu kalau hari Sabtu itu sebelum ujian bersih-bersih ya, nempel Lah gini ku. nomor selesai. Nggih. Sampun Bu Bupati. Insya Allah semuanya di luar jam, hanya Sabtu aja nanti saya minta untuk anak-anak buat latihan. Mungkin yang Sabtu nanti menyita waktu pembelajaran. Ini kegiatan strukturnya. Nama acara Tumpeng Expander, temanya mungkin nanti temanya bisa dirubah, masukan dari teman-teman. Untuk sementara saya mengambil tema meningkatkan kerjasama dan persaudaraan dengan olahraga. Kemudian struktur panitia seperti ini. Nanti ada tim medis dari anak-anak ya. Tapi kalau ada tetap saya nanti koordinasi dengan puskesmas jika ada, insya Allah tidak sampai ada untuk bermedali. Kalau ada misalnya cedera yang terlalu parah, nanti saya koordinasi dengan puskesmas. Tapi untuk tim medisnya sendiri dari anak-anak sendiri nanti ditunjuk. Ya. Jadi ini semua ini nanti anak-anak semua Bu, anak kelas 6 semua ini. Untuk keamanan dan kebersihan nanti yang koordinator Cakman. Cuman Cakman hanya nyuruh aja, yang kerja anak-anak. Ya itu. Untuk tujuannya meningkatkan minat siswa mungkin bisa dibaca ya. Ini tanggalnya sama dengan tadi. Nah, ini agendanya hari pertama, kedua, ketiga. Hari pertama ada pembukaan dan penyisian. Hari kedua perempat final dan semifinal. Yang ketiga final dan penutupan. Ini untuk rangkaian acaranya ketika di hari Senin. Pembukaan nanti ada tampilan siswa yang kelas 345. Masing-masing satu aja, tidak terlalu banyak-banyak. Kemudian sambutan ketua panitia ini dari kelas 6, siapa nanti ketuanya. Kemudian dari komite sekolah kalau diperlukan, perwakilan wali siswa juga kondisional. Kemudian dari sambutan dan pembukaan oleh Bu Hajah, kepala sekolah, dan penjelasan teknis pertandingan oleh wasit. Nah, wasit ini nanti saya mungkin mengajukan dari luar Pandirejo, guru olahraga teman saya. Biar ada motivasi dari atletnya. Oh, ternyata ada wasitnya. Kalau seperti itu kan mereka lebih semangat ketika bermain. Tapi kalau saya sendiri mungkin kurang maksimal. Jadi manggil mungkin dari Ngempol 3 saya sudah punya gambar untuk wasitnya Bu aja. Oke. Nanti untuk wasit gampang, nanti saya yang koordinasi sama wasitnya. Kemudian untuk penutupan lah, ini mungkin nanti untuk pengumuman pemenang, penyerahan hadiah dan penghargaan. Kalau mungkin nanti perlu trofi ya trofi, kalau tidak perlu mungkin hanya piagam saja. Oke, nanti diprintkan aja. Sumber dana seperti tadi tabungan kelas, mungkin kalau ada sponsor kita pakai sponsor, kalau enggak ya enggak usah, kondisional ya. Kemudian donasi dari wali siswa kalau diperlukan nanti. Pengeluaran utama mungkin nanti untuk hadiah, untuk ngecat mungkin kalau diperlukan, kalau garisnya masih ada di halaman insya Allah enggak perlu ngecat Bu. Kemudian untuk konsumsi panitia mungkin air minum aja. Kemudian ATK, medis, dokumentasi ini. Penutup hanya berupa evaluasi dan laporan pertanggungjawaban dari panitia dan saya pribadi. Untuk rencana evaluasi, nanti evaluasinya saya laksanakan secara observasi dan wawancara kepada peserta didik dan teman-teman Bapak Ibu guru serta Ibu kepala sekolah. Mungkin apa yang perlu ditambahkan atau apa yang perlu dikurangi. Nanti evaluasi di penutupan. Kemudian kemungkinan hambatan yang akan terjadi ketika nanti kita melaksanakan turnamen ini adalah yang pertama adanya kegiatan insidental sekolah. Ya mungkin ada kegiatan yang mendadak, ada rapat undangan dinas atau apalah, itu nanti mungkin akan terjadi. Kemudian ada dukungan rekan guru yang tidak terlibat atau mungkin karena sakit, nah akhirnya terkendala seperti itu. Kemudian ada kejadian force major ketika mungkin tiba-tiba hujan, banjir, nah ternyata kita tunda. Kemudian ada kecelakaan dalam pertandingan yang lumayan parah, jadi nanti kita koordinasi dengan puskesmas terdekat. Ini mungkin solusi yang mungkin saya bisa rencanakan, atau ada masukan dari rekan-rekan Bapak Ibu guru atau Ibu kepala sekolah, monggo. Jadi nanti ada plan B-nya, tapi saya belum buat plan B-nya, nanti monggo masukannya dari teman-teman. Lanjut nggih. Ini mungkin terakhir. Nah, sudah selesai. Terima kasih. Kalau ada masukan boleh sekarang atau nanti, monggo. Pertanyaan lagi. Nggih. Terus tadi kan yang melakukan
Nggih. Terus gurunya itu mendampingi hanya melihat atau ikut masuk berperan? Hanya mengawasi ketika hari hanya. Tapi dalam proses ke hari hanya itu mungkin ada anak, Bu ya apa gawe iki ku ya apa. Ah, nanti kita sampai ndolek nang kene, kita hanya mengarahkan aja, Bu. Misalnya kalau seksi tampilan itu kalau tampilan itu guru kelas kasih, kalau anak-anak enggak bisa kelas 3 mungkin enggak bisa, mungkin butuh masukan dari guru kelasnya. ayo Bianti. Nggih, guru 4 Itu memakai olahraga atau sak kerso. Sak kerso pun bebas. Yang penting meriah. Oh, iya olahraga. Pakai olahraga atau dikasih variasi pita atau apa gitu aja. Pakai iku. Manila ditulisi ngono. Atau rafia dikiwir-kiwir. Iya. Ampun. Ada pertanyaan? Pak Edi, ada tambahan? Ada. Sampun nggih. Oke, terakhir ada kata mutiara yang baru saya ambil. Kita bisa saja menjadi pribadi yang hebat dengan bekerja sendirian, tetapi bekerja secara tim akan membuat dirimu sadar bahwa kamu juga manusia yang membutuhkan pertolongan orang lain. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyakiti Bapak Ibu sekalian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.